Dalam keheningan malam, di sudut-sudut desa, terdengar lantunan doa dan zikir. Sebuah tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Manaqib, kisah suci kehidupan para wali Allah, hidup dalam hati umat hingga kini. Manaqib itu adalah lafal atau kalimat dari bahasa Arab yang artinya beberapa cerita, beberapa kisah atau beberapa hikayat. Beberapa cerita bagus, cerita yang suci dari para kekasih Allah, dari para alim ulama yang kita semua bisa meneladani sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga apabila kita bisa melaksanakan tersebut, maka akan menjadikan suatu amal bagus, akan menjadikan suatu amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapat pahala. Tradisi ini bukan hal baru. Tradisi ini telah berjalan jauh, dari Baghdad, Basrah, hingga ke ujung Nusantara. Dibawa oleh para da'i, oleh para sufi yang tak pernah takut sunyi. Mereka menanamkan kisah-kisah itu sebagai benih iman di hati. Di antara nama besar dalam sejarah tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sosok yang paling sering disebut. Wali besar dari Baghdad yang dijuluki Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Syekh Abdul Qadir, beliau itu dilahirkan di daerah Jilani atau sebelah selatan kota laut Kaspia, Iran pada tahun 1777 Masehi atau 470 Hijriah. Kemudian Syekh Abdul Qadir itu sendiri keturunan dari Syekh Abi Soleh As-Sayyid Musa bin Jangki Dausat. Ada di situ di Manaqib Jangki Dausat ada Jangka Dausat, itu sama. Beliau juga sangat masyhur dengan Futuhul Ghaib. Jadi Syekh Abdul Qadir itu sangat mahir dalam ilmu gaib juga. Di sini disebutkan di dalam Jawahirul Ma'ani, kitab Jawahirul Ma'ani karangannya Syekh Ahmad Jawhari Umar Pasuruan. Di situ Syekh Abdul Qadir itu menyebutkan bahwa al-insul lahum masyayikh, manusia itu mempunyai beberapa guru, wal jinnu lahum masyayikh, dan jin itu mempunyai beberapa guru, wal malaikatul lahum masyayikh, malaikat itu juga mempunyai guru. Kemudian di sini wa ana syekhul kul, wa ana syekhul kul, apa artinya? Bahwa saya itu adalah gurunya semuanya itu. Jadi keilmuan beliau itu melebihi di atas mereka. Maka di sini bukan berarti di sini Syekh Abdul Qadir itu sombong, tetapi itu adalah anugerah dari Allah yang telah diberikan, sehingga beliau itu diriwayatkan dalam Jawahirul Ma'ani itu wa ana syekhul kul, saya adalah gurunya dari semuanya yang saya sebutkan tadi. Jadi manaqib
yang saat ini kita lakukan khususnya pada warga Nahdlatul Ulama itu adalah manaqib Nurul Burhani. Ini jenisnya itu banyak sekali. Ada manaqib Nurul Burhani, ada manaqib Lujainidani, ada manaqib Lubabul Ma'ani itu dari Kajen itu, ada lagi manaqib Jawahirul Ma'ani, Jawahirul Barakat itu dari Jawa Timur. Nah, yang berlaku di wilayah kita atau Gorjo ini adalah manaqib Nurul Burhani, yaitu manaqib yang disusun oleh Romo Kyai Haji Musreh Merangkin. Dalam manaqibnya kita temukan kisah yang menggugah, anak yang patuh kepada ibunya, pemuda yang jujur dalam perjalanannya, ulama yang tak pernah mencari dunia, kisah-kisah tentang karomah, tentang keajaiban, namun yang lebih utama adalah teladan ketukan hati, keikhlasan, dan kasih sayang yang dalam. Nah, tentang jamaah manaqib yang telah berlaku di daerah kita ini adalah mestinya ada tujuan tertentu, yaitu satu, tidak lain kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar kita kumpul-kumpul gitu, tidak sekedar kita kumpul-kumpul dari rumah ke tempat itu sudah kita niat ibadah. Jadi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya adalah kita niat mahabbah, cinta kepada kekasih Allah. Sebab kalau kita cinta kepada siapa saja kasih Allah, nanti kita di yaumul kiamah akan kita bersama-sama dengan siapa yang kita cintai. Kalau yang kita cintai para aulia, kita akan mengikuti gerbongnya para aulia, yaitu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kalinya adalah tujuannya kita adalah birrul walidain. Sebab di dalam jamaah manaqib tidak hanya baca manaqib, tetapi ada baca-bacaan yang lain, seperti kita membaca tahlil, membaca kalimat thayyibah, kadang-kadang ada asraqah. Itu semua adalah kita dengan tujuan mendoakan kepada semua para guru, para orang tua yang setelah meninggal dunia. Tradisi manaqiban tak hanya soal teks. Ia hidup dalam budaya masyarakat, menjadi sarana berkumpul, mendoakan leluhur, dan mempererat tali silaturahmi. Manaqib menjadi bagian dari dakwah dalam rumah-rumah, langgar, surau, dibaca dalam majelis, saat hajat besar, saat ingin mencari keberkahan. Nama saya Juweni, saya selaku pimpinan jamaah Yasin dan Fida. Dan bila Jumat ketiga disertai dengan bacaan manaqib dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setelah kita dekat pada beliau, berarti kita termasuk orang yang takwa kepadanya. Setelah kita masuk orang yang takwa kepadanya, maka jaminannya ada surga. Setelah dalam manaqib dilaksanakan, saya bahas itu, perasaan saya itu dalam hati kecil saya, kalau itu ada doa ya, fi qadhi hajatina. Di situ saya berpikir, beranalisi, menunjukkan bahwa hati saya itu untuk Allah dan untuk keluarga saya dan anak-anak saya, putu-putu yang ada di pondok. Saya doakan semuanya. Alhamdulillah, keluarga saya juga istiqomah. Masalah rezeki juga saya nggak tahu dari mana asalnya. Yang penting Allah Ta'ala mencukupi. Dan putu-putu saya yang ada di pondok, kok cara pemikirannya itu positif, fasih dalam baca Al-Quran dan lain sebagainya.
Maka dari itu ketika baca manakib di depan Pak Weni, itu hati saya tuh tertuju kepada Allah lewat Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan saya khususnya, itu keluarga saya khususnya dan anggota jamiah umumnya itu bisa merasakan sebagaimana saya rasakan. Manakib adalah kisah perjalanan rohani para kekasih Allah. Kisah yang bukan sekedar untuk didengar, tapi untuk diteladani. Ia menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketundukan kepada Sang Maha Kuasa. Hukum membaca manakib itu hukumnya adalah boleh, diperbolehkan bagi orang NU, karena itu kita wasilahnya kepada Syekh Abdul Qadir, maka juga diperbolehkan hukumnya itu. Jadi nanti kalau kita mempelajari banyak sekali cerita-cerita yang ada di sini, bisa buat iktibar kita, diri kita, bahwa kita cara mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa dengan cerita-cerita orang-orang yang soleh, orang-orang yang di situ menjadi kekasih Allah. Namun tak semua setuju. Sebagian mempertanyakan keabsahan kisah-kisah manakib. Apakah ini bagian dari Islam atau tradisi yang ditambahkan? Kisah yang ada di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, bahwa kita sebagai orang NU, karena yang mengarang itu adalah sudah masyhur keilmuannya, ilmunya juga sampai pada Rasulullah. Karena ilmu kalau tidak sampai Rasulullah, maka ilmu itu kita ragukan. Karena manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagi orang NU itu harus percaya. Ya, kisah-kisahnya itu memang nyata. Kalau kita melihat di zaman sekarang, kita harus percaya. Kalau tidak percaya, maka kita meragukan keilmuan guru-guru kita. Guru-guru kita yang punya silsilah, ya, ilmunya dari kiai kita, kemudian dari kiainya lagi, kemudian naik sampai Rasulullah, sehingga ilmunya itu tasalsul sampai Rasulullah. Di zaman ini, kisah-kisah suci itu kadang tenggelam oleh notifikasi dan suara mesin. Namun, masih ada jiwa-jiwa yang mencari, yang membuka kembali lembar-lembar manakib dan bertanya dalam hati, bagaimana mereka bisa begitu tenang, begitu kuat, begitu dekat dengan Tuhan. Manakib tak menuntut kita menjadi wali. Ia hanya menunjukkan jalan, bahwa dalam dunia yang fana ini ada yang kekal jika kita ikhlaskan. Jika kita mau melihat, cahaya itu kini berpindah ke tangan kita, bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan. لأجلي